Gila, gue hari pertama buka, hari pertama jualan, gue udah bisa dapat sekian nih yang lebih gede jauh daripada si gue buka setahun Waktu yang coffee shop itu ya. gitu kan. Wih gila, gue bener-bener seniat itu waktu itu. Cekin atu-atu, gue ngiklan, gue bikin konten, gue bikin pokoknya gue bener-bener jojoran. 101 juta ya? 100 juta. Gede juga ya. Itu omset paling tinggi di Burger Ah. Sorry, itu hitungannya udah berapa lama buka tuh? Maksudnya dapat omset segitu udah berapa lama buka tuh? Setahun ada? 6 bulan dah. Belum setahun tuh ya? Belum. 6 bulan 7 bulan. Gaji nggak pasti. Kadang kecil, kadang nggak ada, kadang nyayur banget gitu kan. Kadang ada kesempatan apa segala macam. Tapi di ketidakpastian itu yang ngebuat kita pengen Terpacu untuk lebih gitu ya? Terpacu untuk lebih. Rasa penasaran yang kayak gue bisa deh, kayak gue bisa deh. Yang bikin lu tuh growing lagi. Yang bikin lu juga tanpa sadar udah gila. Tahu-tahu udah segini gitu ya? Gue udah sejauh ini gitu loh. Iya, tuh pesen. Enggak, udah play aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Oke, Ini channel orang Kristen apa gimana? kagak campur. Kayak udah gua nggak buka aja nih. Kayak orang semua hari ini gua ada ketemu sama pengusaha muda, sukses, asik. Amin ya Allah. Banyak uang, wis. Amin ya Allah. Tapi hasilnya nggak halal, wis jangan. Lu kenalan, woi cuy, nama lu, usia boleh lah, maksudnya biar orang-orang kan tahu pengusaha muda tuh kayak gimana kan, usia sama ya lu tuh di dunia usaha F&B kayak gini udah berapa lama gitu? Nama gue Udin. Canda ya. Nama gue Andi. Usia gue 26 tahun. Gue di dunia bisnis tuh udah 27 tahun. Serius lah lu. Ini konten gak kelar-kelar jadi nih. Sorry. Berapa? Itu pemanasan dulu. Berapa lama? Di dunia bisnis udah 5 tahun. 5 tahun sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Oke. Bisnis 5 tahun. Lu berarti tuh pertama mulai nama bisnis lu apa sih? Yang Burger Ah itu ya? Bukan. Enggak bener-bener. Nih, lu bercanda lagi nih. Serius. Berarti apa dong yang pertama? Gue kan bikin coffee shop dulu. Oh, apaan tuh? Gue baru tahu. Namanya Rumah Temen 36. Itu waktu kuliah atau pas lu tamat kuliah? Untuk kuliah. Oh, Jadi 2018 tuh. Nah terus itu kenapa? Nggak jalan? Atau gimana? Tercerai-berai saya. Masalahnya? Kepo banget loh. Gue udah serius loh. Kenapa tuh? Masalahnya biasa, nggak sevisi dan misi. Tuh. Jadi waktu itu lagi COVID, salesnya drop, terus ya udah gue ngerasa kayak gue nggak berguna nih di sini, kan? Karyawan gue udah ada tuh semua. Daripada nambah-nambah kos itu buat bayar gue kan, cabutnya lah. Gitu. Tapi lo di situ berarti posisinya owner atau apa nih? Ya tadi di kopi teman ya atau rumah teman apa? Ya bisa dibilang owner lah. Owner ya? Bisa dibilang owner. Bisa dibilang owner. Terus gue cabut akhirnya. Lu cabut akhirnya, lu kuliah, tamat, lu bangun Burger Ah gitu? Atau ada lagi sebelum Burger Ah sebenarnya? Enggak ada. Jadi gue tuh bikin si rumah temen itu pas semester berapa ya? 7 ya? Nah, 7 kuliah tuh? 7 ya? 7 ya, semester 7. Mau ke semester 8. Gitu kan. Sampai ke semester 9. Itu. Berarti lu lulus lama ya? Enggak lama. Kan lebih tepat pada waktunya itu gua. Emang nggak tepat waktu, tapi tepat pada waktunya. Itu tepat tuh guys. Tepat waktu ya. Tepat pada waktunya. Menurut versi lu tuh tepat lah gitu ya? Tepat pada waktunya. Beda tepat waktu sama tepat pada waktunya kan beda. Tadi Budi aja tuh, jangan. Kalau Budi juga tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jadi tepat. Pada waktu memang udah harus keluar akhirnya gitu. Itu. Jadi nggak ada yang telat, terlambat.
atau apalah gue tepat pada waktunya. Oke, terus lanjut tadi. Terus ya udah gue sampai 2020 bikin coffee shop. Itu kan. Itu gue kelar coffee shop itu posisinya gue udah lulus. Udah lulus, oke. Ya udah akhirnya gue bikin Burger A. Oke. Oh. Burger A, lu emang pertama emang pengennya sendiri atau lu ngajak temen juga atau gimana tuh? Gua kan taunya tiba-tiba ada gue sebut nama lagi. Ada temen lah gua taunya kan. Pertama itu gue ngajak temen gue. Tuh. Jadi temen gue nih dia lulus kuliah juga sama nih posisinya gue lulus kuliah. Bingung lah mau kerja cuman belum dapat di akhirnya memutuskan untuk usaha. Terus waktu itu karena gue suka sama burger gitu kan. Dan gue ngelihat tren burger itu pada saat itu lagi naik, kayak burger lokal tuh lagi naik, ya Lawless, terus Burger, terus banyak burger yang lagi naik gitu. Ya udah, akhirnya gue ajakin lah beberapa teman gue untuk ayo bikin burger. Gue ngajak 4 orang, yang mau cuma 1. Udah, udah yuk bikin gini. Udah yuk. Jadilah Burger A tuh. Jadi Burger A. Oke. Terus udah lambat tahun sampai sekarang Burger A. Ya alhamdulillah makin berkembang. Gitu. Ini kan lu bikin Burger A ini pas Covid-nya ya? 2020 kan Covid tuh. Nah, ini banyak nih gua nih, maksudnya banyak juga usaha kuliner yang mulai pas lagi Covid. Tapi paling terbang dikit, jatuh. Lu gitu juga nggak? Atau gimana akhirnya tuh yang gua tahu ya, Burger A lu itu tuh stabil. Ini gua bukan peres ya, tapi yang gua tahu tuh stabil makanya bisa survive sampai sekarang. Itu gimana tuh lu bisa maintain gitu? Atau sebenarnya pernah jatuh juga atau gimana? Karena enak produknya. Sombong lu ya. Sombong. Kenapa iya? tapi ya benar, gue pernah nyobain, gue pernah nyobain waktu itu yang lu lagi dagang keliling tuh yang ilegal tuh, aku cobain. Mana gila? Itu yang ilegal yang lu keliling. Yang mana? Yang Jakarta Barat yang bergerak keliling itu loh. Itu ilegal itu. Oh, lu cobain ya? Cobain gua waktu itu. Gua cobain waktu itu waktu itu. Gue lupa lah rasanya, pokoknya 2 lah gue coba. Tapi emang enak sih, enak. Ya? Tapi enggak, maksud gue serius nih, emang cara lu maintainnya itu kan Covid banyak yang jatuh tuh. Nah lu apa sih lu strateginya gimana sih bisa maintain tuh pas Covid? Jadi gue justru pas Covid itu gue nggak ngerasa down gitu, gue malah naik daun lah pas Covid itu. Jadi waktu itu Covid gue jualan tuh di garasi rumah kan. Di garasi ya? Garasi rumah gue. Di garasi rumah gue. Terus jadi kan gue memang udah punya basic bisnis lah, kan. Sorry, basic bisnis karena dari keluarga bisnis atau gimana? Dari si coffee shop itu. Oh, yang tadi awal itu ya? Kan lumayan tuh 2 tahun kan, 2 tahun kurang gue punya basic. Pengalaman ada lah gitu ya? Pengalaman ada. Jadi gue udah tahu nih cara kelola segala macem. Gitu kan. Terus pas Covid itu gue banyak baca buku, gue banyak ikut-ikut kelas marketing, digital marketing dan segala macam, banyak banget gitu kan. Karena apa? Karena keresahan gue pas buka coffee shop itu, kok coffee shop gue sepi gitu. Apa yang kurang ya? Oh, marketing kayaknya nih. Makanya lu belajar kelas-kelas itu lu ikut gitu ya? Gue kulik-kulik lah, baca buku, YouTube, everything gitu. Gue pelajarin. Terus akhirnya gue aplikasikan di Burger A. Waktu pas Covid ini gitu ya? Pas Covid. Sebulan pertama Burger A tuh jadi ini cerita behind the scene Burger A ya. Jadi Burger A itu buka seminggu sebelum Lebaran, berarti pas puasa. Ya. Itu di seminggu itu full. Itu gue orderannya bener-bener yang di luar ekspektasi gitu. Ramai tuh. Rame. Jadi gue cuman gue open PO. Seminggu pertama buka ya? Seminggu. Gue open PO. Terus open PO tuh cuman gue slot 25 piece sehari. Tapi yang pesan itu 30, 31, 32 itu kan. Ya maksud gue, wah gila nih, antusiasmenya tinggi juga gitu kan. Alhamdulillah nih. Dan feedbacknya tuh benar-benar positif banget. Setelah ada orang yang hari pertama nyobain, feedbacknya oke gitu ya? Iya, banyak banget kan. Terus ya udah, akhirnya gue tanya sama teman gue, lanjut nggak nih? Gitu
gitu kan. Sama tim-tim lu lah gitu ya. Enggak, gue berdua doang. Oh, baru berdua tuh. Belum lah, Itu pun baru seminggu tuh. Baru seminggu. Oke, terus. Dan itu gue ngerasa kayak, gila, gue hari pertama buka, hari pertama jualan, gue udah bisa dapat sekian nih, yang lebih gede jauh daripada si gue buka setapak Waktu yang coffee shop itu ya. gitu kan. Gila. Terus ya udah akhirnya yang duit dari seminggu itu gue puter untuk beli-beli barang kayak freezer dan segala macam. Berarti itu, sorry kepotong ya. Berarti itu pas begitu seminggu itu udah banyak modal dong atau gimana tuh? Kan pasti lu pakai modal dong baru mulai usaha, meskipun dikit lah. Iya. Tapi langsung balik tuh modal tuh. Gue nggak tahu ya, asli. Gue waktu itu sih gue nggak mikirin kayak, ya udah ayo kalau mau lanjut ini nih kita puter. Oh, pokoknya ada penghasilan, puter lagi langsung puter gitu aja, ya. kayak gitu. Waktu itu gue posisinya belum tahu ini kapan balik modal apa segala macam. Gue benar-benar nggak ngikutin sama sekali karena waktu itu ranah gue belum sampai situ lah. Pokoknya lu ada ini gas gitu ya. Saya udah gas aja gitu kan. Sudah akhirnya kita memutuskan, kayaknya beberapa minggu kemudian kita memutuskan untuk berdua untuk yuk kita buka offline store di rumah tanpa PO. Gitu kan. Yang di garasi lu itu? Enggak, di rumah. Bukan. Oh, di rumah. Oke. Di rumah gue dipakai. Terus kita buka GoFood, GrabFood dan segala macem. Itu hari pertama gue ingat banget. Hari pertama itu laku 21 piece. Hari pertama tuh? Hari pertama. Okay. Hari kedua itu cuman laku kalau nggak salah 7. Turun tuh. Nah, hari ketiga itu 5. Hari keempat itu 2 piece. Jadi grafiknya tuh turun. Tadi padahal awalnya naik langsung turun ya. Gue pusing dong. Gila nih. Laku 2 piece doang sehari dan itu temen gue lagi ya kan pesan 2. Udah gitu doang. Gue buka dari jam 2 sampai jam 10. Kebayang jam 2 siang sampai 10 malam. Iya. Bayang tuh gabutnya kayak apa kan? Cuman sehari 2 piece doang kan. Wah, ini gimana nih? Akhirnya ya udah berbekal ilmu marketing yang gue pelajarin pada saat Covid itu. Ya udah akhirnya yuk kita targetin. Gue mau target kita di 3 bulan pertama pesanan kita 25 piece rata per hari. Targetnya itu ya? Target. Oke. Ya pokoknya kita kita halalkan segala cara. Gua inget banget. Gua waktu itu punya followers 300 atau 400 di Burger A. Follower IG? Followers IG. Followers IG Burger A itu masih 200, 300, 400. Itu gue chatin satu-satu setiap hari. Oh, follower lu chat-chatin? Follower gue chatin setiap hari. Oh, lu suruh datang itu, ayo datang kak atau gimana gitu? Gue ngechat gini, woi udah buka, beli. Oh, benar gitu? Iya. Satu-satu tuh? Satu-satu. Woi udah buka, beli. Woi udah buka, beli. Woi udah buka, beli. Terus gimana tuh? Ada respon emang? Ada banyak lah gitu kan. Oh, langsung ramai lagi tuh? Apaan sih lu gitu? Banyak. Apaan sih lu gitu kan? Siapa sih lu? Gitu kan. Terus banyak juga yang kayak lu jualan apaan gini. Lalu follower lu bukannya orang yang udah pernah nyobain Burger A? Follower gue itu masih teman-teman gue lah. Cuman ada beberapa stranger gitu kan. Oh, dia risih lah gitu ya, di chat-chatin gitu ya? Enggak juga. Kagak. Konteksnya bukan ke situ. Ya, lanjut. Terus semua kontak di WhatsApp gua, semua kontak di Line gua, semua kontak di WhatsApp temen gua, semua kontak di Line temen gua. Ayo, ini kita chatin satu-satu. Gua bener-bener seniat itu waktu itu. Chatin atu-atu, gua ngiklan, gua bikin konten, gua bikin pokoknya gua bener-bener jojoran gitu. 1 bulan pertama dari yang targetnya 3 bulan itu ke pangkas jadi 1 bulan pertama itu udah konstan yang rata. Tadi per hari 25 tadi gitu ya? Iya. Berarti lebih dong ternyata. Dia udah 25, kita udah shift goal nih gitu kan. Akhirnya ketika 25 itu gua tuh nggak kepikiran untuk ayo ini kita bisa berdua terus selamanya gitu. Maksudnya nggak selamanya sih, berdua terus nih sampai orderan tuh banyak. Udah makin capek, soalnya kan gue belanja masih sendiri. Gue bikin burger, gue nyuci piring, gue konten juga, finance juga segala macam. Berarti gini, lu berdua bener-bener tuh udah berdua orang semuanya tuh? Udah semua lah. Jadi lu yang masak, lu yang belanja semua lu tuh? Belanja, nyuci, kasir olah daging, kasir, semua, everything. Ya kan? Gua kira tuh udah ada mikirin konten marketing, ya kan. Enggak lah, ini kan bener-bener ya yang rintis, bener-bener rintis gitu kan. Ya udah, akhirnya gua hire orang. Tuh, waktu itu ya teman kita gua hire
terus akhirnya mau. Ya udah dari situ menurut gua titik baliknya bukan titik balik, titik jungkit. Titik jungkitnya Burger Ah tuh benar-benar growing banget lah pada saat itu. Pas lu hire teman kita Pas itu gitu ya. gitu kan, terus gue masih jalanin konten-konten marketing, gue chatin terus satu-satu sampai waktu itu followers sudah 900 ribu, terus gue masukin ke influencer segala macam. Itu benar-benar yang Gue penasaran nih, influencer tuh gue emang lihat sih di story lu tuh ada influencer kan nyobain terus di review gitu kan. Itu emang lu undang atau mereka nyobain sendiri atau gimana? Waktu itu gue nggak tahu ya, ini hokinya banyak banget gitu ya pas gue jalanin Burger Ah pertama-tama. Jadi waktu zaman COVID, jadi banyak banget UMKM yang dibantu sama influencer gitu kan. Banyak banget yang kayak, ayo nih mana slot, gue mau bantu UMKM, gue free endorse segala macam. Nah kayak gitu lah. Itu influencer tuh. Influencer ya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue input aja nih kan. Ini gue punya brand ini segala macam. Oh udah boleh kirim, ya udah kirim gitu. Kalau untuk masalah brief, kayak bilangnya harus enak segala macam enggak, gua nggak minta sama sekali. Bener-bener itu berarti mereka jujur lah gitu. Mereka udah nih, gue kasih produk lo, gue cuma jelasin ini menunya apa, ini contains apa, kayak dagingnya berapa segala macam, ya udah. Terus mereka review sisanya sendiri. Feedbacknya mereka lah gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Udah dari situ menurut gue yang boom banget. Terus gue juga sempet yaitu jalan-jalan ke Jakbar, ke Bogor, Depok, BSD. Itu yang keliling itu ya. Yang keliling gitu. Karena kita harus jemput bola nih. Ya kan, orang-orang COVID kan waktu itu bener-bener dibatasin banget kan. Iya bener banget. Pemasaran kalau nggak salah cuma online bolehnya. Iya, itu per kecamatan ya. Ya, waktu itu gue inget banget, Bekasi sama Jakarta Timur itu dijagain sama polisi. Maksudnya nggak boleh dagang lah gitu ya? Bukan nggak boleh dagang, maksudnya lu nggak boleh cross ke Jakarta Timur tanpa alasan yang urgent gitu. Oh iya, soalnya kan itu yang kan kayak gitu pembatasan kan, itu ya. Pembatasan wilayah. Itulah. Ya udah, akhirnya jalan-jalan kita jemput bola gitu kan. Udah modal nekat aja. Pertama ke Bogor gitu kan. Wah, itu alhamdulillah banget gue laku 100 piece gitu kan. Satu hari itu? Satu hari. Gitu kan, gue ngiklan nih orang-orang Bogor nih. Terus segala macem. Cepet, Depok, juga Jakbar apa segala macem. Rata tuh ya, cepet rata-rata tuh ya? Itulah, nah itu menurut gue di situ lah titik-titik kita nih berkembangnya pesat banget tuh. Ya udah dari situ omset tuh waktu itu paling tinggi di 101 juta. 101, sorry itu sehari? Enggak dong. Sebulan? Sebulan. 101 juta ya? 100 juta. Gede juga ya? Itu omset paling tinggi di Burger Ah. Sorry, itu hitungannya udah berapa lama buka tuh? Maksudnya dapat omset segitu udah berapa lama buka tuh? Setahun ada? 6 bulan dah. Belum setahun tuh ya? Belum. 6 bulan 7 bulan lah. Gede tuh, masuk gede berarti tuh. Gede. Belum ada setahun 100 juta. Gede banget. Gede lah, gede. Gue itu gede banget. Belum ada setahun masalah kan? Belum ada setahun. 6 bulan 7 bulan buka. Oke, lanjut. Gitu kan. Udah, akhirnya udah mulai pede nih. Kan waktu tim gue itu udah mulai di 8 orang atau 9 orang gitu, gue lupa. Oh, lu berarti nge-hire lagi kan? Gue ada hire marketing, gue hire finance, gue hire karyawan gue itu 3 kalau nggak salah. Sama gue bertiga, 8. 8. Udah. Situ terus gue upgrade equipment, apapun gue upgrade, kayak kulkas apa baru segala macam. Oh, lu ganti semua gitu ya peralatan ya? Pelan-pelan gue ganti, tiap bulan ada aja yang diganti, kayak tiap bulan kita mau ngapain segala macam gitu. Sampai akhirnya banyak banget investor-investor yang bukan investor, kayak orang-orang yang mau untuk buka franchise si Burger Ah gitu kan. Sorry, kan emang gue tahu nih Burger Ah ini kan emang banyak cabangnya ya? Enggak, baru 1 sekarang. So, itu yang sampai ke yang pernah jual di mana tuh gue lupa. Cibubur. Itu gimana tuh? Ya itu waktu itu ada kesempatan untuk kita buka cabang di Cibubur. Ya udah gitu, ada apa namanya, ada investornya, terus ya udah deh, ada investornya, alhamdulillah. Nih, lo mau buka di Cibubur nggak gitu kan? Ya udah gitu.
Oke. Nanti di play lagi aja Bud, nggak apa. Di play lagi aja nanti. Oke, tadi ada notif dikit. Oke, berarti gue tadi nyambung nih sama lu tadi bilang, lu kan ikut kelas-kelas kayak marketing gimana gitu kan. Nah, lu setuju nggak kalau misalkan ya lu ngalamin ya titik kebangkitan lu itu, atau misalkan ya kita bisa katakan Burger Eye itu bisa naik terus karena emang bekal lu udah banyak dari kelas-kelas itu, atau sebenarnya kelas itu cuma berapa persen lah, sisanya lu mengimprove sendiri pas lu ngejalanin usaha atau gimana? Menurut gua iya, ikut-ikut kelas tuh penting. Penting, nggak penting sebenarnya. Indian berarti apa? Tapi jadi lo harus bareng gitu. Ketika lo udah punya ilmu, lo harus berani untuk improve mengeksekusi ilmu itu gitu ya. Explore, lo berani gagal, lo berani ngebuat keputusan segala macam. Kalau lo cuma punya ilmu doang, tanpa punya eksekusi, tanpa lo punya keberanian untuk ngelakuin ilmu yang lo udah punya, nothing gitu. Iya, benar. Jadi lo berani ketika lo usaha, lo bangun usaha, lo benar-benar harus bertanggung jawab sama diri lo dan sama orang lain yang ada di bawah lo. Yang udah kita hire gitu ya? Udah lo hire, yang partner lo, gitu kan. Banyak tanggung jawabnya. Waktu itu lo sempat mikir nggak? Yaudah gue nggak apa-apa lah, gue ibaratnya mungkin penghasilan gue berapa dulu, yang penting bawahan gue semangat kerjanya gitu-gitu nggak? Iyalah pasti itu. Berarti kesejahteraan mereka lo itu perhatiin prioritas ya? utama. Itu prioritas utama kalau gue ya. Maksudnya, itu prioritas utama gue yang penting karyawan gue kebayar, gue nanti aja. Karena gini, sempet lu mikir kayak gitu? bukan mikir, emang udah begitu ya? emang udah prinsip gue. Oke. Bukan mikir lagi, jadi udah prinsip gue bahwa yang penting karyawan dulu kebayar. Pernah nggak misalkan gini, gue kan nggak tahu nih gaji karyawan lu berapa kan, misalkan ya let's say lah, misalkan gaji karyawan 5 juta, lu sebenarnya lu sebagai orang harusnya gede gitu kan, tapi udahlah gue paling ambil berapa aja lah, yang penting karyawan gue. Pernah gitu loh? Atau sering gitu ya? Sering lah itu, sering banget. Karena kalau menurut gue jadi pengusaha kalau cuman ngincar duit doang, ya lu mending kerja gitu kan. Sekalipun kita owner gitu ya? Iya, sekalipun lu owner segala macam, lu mending kerja aja. Lu punya penghasilan pasti, lu punya jam kerja pasti, lu punya benar. anything yang pasti lah. Lu punya rute ke tempat kerja lu yang pasti, ngerti nggak? Iya sih, benar. Itu semua pasti gitu. Kalau lu jadi pengusaha itu serba nggak pasti. Kayak lu jam tidur nggak pasti. Iya ya. Kayak gini deh, kita ketemu, gitu kan? Tiba-tiba, gitu kan? Nggak ada schedule, nggak dapet, tiba-tiba ketemu. Itu kan nggak pasti. Sesuatu yang nggak pasti. Iya. Terus gaji nggak pasti. Kadang kecil, kadang nggak ada, kadang nyayur banget gitu kan. Kadang ada kesempatan apa segala macam. Tapi di ketidakpastian itu yang ngebuat kita pengen terpacu untuk lebih gitu ya. Terpacu untuk lebih. Rasa penasaran yang kayak gue bisa deh. Yang bikin lu tuh growing lagi. Yang bikin lu juga tanpa sadar udah gila. Tahu-tahu udah segini gitu ya. Gue udah sejauh ini gitu loh. Iya benar gitu. Berarti Kayak, emang tuh kalau gue tangkap dari lu ya, maksudnya kita tuh mulai usaha, maksudnya kita kan pikir mau bikin usaha apa, jalanin aja. Tentu ya ini as a owner ya, kita berkorban, kita nggak mikirin diri kita dulu gitu ya. Penting usaha maju, karyawan sejahtera segala macem, jalan. Indian baru ngeliat nih, iya ternyata apa yang gue lakukan tuh udah berhasil gitu ibaratnya. Ya at least naik lah gitu ya. Sekarang lu ibaratnya tadi kan kalau misalkan ngomong ya kadang-kadang nyayur, kadang-kadang dikit, kadang-kadang gajian gitu kan. Sekarang nih ini gue nggak skill gaji lah, maksudnya lu bisa bilang termasuk lu udah dikatakan enak nggak dengan lu pengalaman udah 5 tahun di kuliner, owner gitu kan, termasuk udah enak belum? Enak apanya nih? Ya secara penghasilan, secara beban kerja juga mungkin lu nggak yang secapek awal banget atau gimana? Kalau beban kerja iya, gue nggak secapek itu. Cuman tanggung jawabnya yang lebih besar. Oke. Gue makin punya banyak anak-anak. Oh, yang mesti lu perhatiin gitu ya? Gue makin punya banyak. Out of the box sih. Ini bukannya gimana, cuman yang gue tahu, lu tuh niatnya waktu itu seni gitu kan, musik lah, lu kan emang ikut UKM gitu kan. Nah, kenapa lu kepikir
first try yang lu bilang apa coffee shop itu 2018, kenapa kepilih gitu? Awalnya banget tuh. Jadi waktu 2017, ini flashback ya. 2017 itu gua sekolah kopi. Sekolah apa? Sekolah kopi. Barista. Bukan barista ya, sekolah kopi aja. Sekolah Tapi kopi itu tidak gimana untuk tuh? jadi barista. Oh, Waktu itu. oke. Ya pemahaman kopi lah. Pemahaman kopi. Terus gua sekolah kopi. Tahun depannya teman gua ngajak gitu kan. Di, ayo kita bikin coffee shop. Gitu kan. Lu kan oke. udah ada basic kopi. Dari sekolah kopi itu ya. Oke. Lo kan udah ada basic kopi, udah ayo gitu kan. Terus gue bilang di mana gitu kan. Di rumah gua. Nah, terus gimana modalnya, alat-alat segala macam, Iya. segala macam. Gua ada alat-alatnya segala macam. Emang teman gue ini keluarganya penggila kopi lah. Maksudnya dia alat-alat lengkap, biji Oke. kopinya. Udah usaha kopi lah gitu ya. Belum, rumahan Belum. aja. Oh, rumahan. aja. Masih konsumsi pribadi, cuman alat-alatnya lengkap. Emang pecinta kopi. Terus ya udah ini kita pakai alat-alat rumah gua aja gitu kan. Oke. Terus gua ya udah kayak udah ayo gitu kan. Gua emang anaknya nggak terlalu pikir panjang waktu itu kan. Oh berarti tuh sebenarnya tuh kalau dibilang ini kalau gue tanya ya, sebenarnya lu minat atau enggak untuk usaha kuliner waktu itu pertama coffee shop, minat nggak minat gitu ya? Jadi lu coba-coba atau gimana tuh sebenarnya? Bukan minat gak minat ya, minat. Cuman ada rasa takut kayak gua kan tahun lalu belajar kopinya dan gua nggak suka kopi. Iya. Gue bukan pencinta kopi yang gue setiap hari harus ngopi, enggak. Gue not at all. Gue nggak kayak gitu. Kan? Nah itu ada rasa takut yang gila. Ini ketika nanti ada customer beli, gue gimana jawabnya untuk menjelaskan dan segala macam. Sedangkan lu berbanding terbalik sama kopi itu gitu ya? But there is always a very first time for us in anything, ya kan? There is always apapun di hidup kita tuh selalu ada yang pertama kali. Nah Iya itu, sih, benar. nah itu yang gue kayak, ya udah akhirnya lambat laun, oh gue bisa ngajarin orang, oh gue bisa menjelaskan dengan gampang ke orang, oh gue bisa nih cara ekstraksi dan segala macam, akhirnya gue bisa. Berarti lu learning by doing juga gitu ya? Learning by doing banget, gitu kan. Oke. Gitu. Karena memang gue anaknya getol. Gue ketika udah nyemplung ke sesuatu, gue nggak mau nanggung, udah gitu aja. Oh langsung lalu jor-joran gitu ya? Iya, gue jujur kayak gue harus ngulik, gue anaknya. Ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu, ini kenapa kayak gini, gitu kan. Jadi Cari tahu terus jadi gitu ya? a lot of questions in my mind, gitu kan. That I have to answer, gitu. Keren. BTW tadi lu cerita ada Burger A gitu ya. Sekarang ini Kazu Kitchen ya. Kazu Kitchen. Sorry, lu kan owner nih. Maksudnya emang lu yang mendirikan atau joinan atau gimana tuh? Gue joinan. Cerita gimana joinannya? Apa lu tanam modal atau apa atau gimana? Joinan ini juga ini ya apa? Dadakan sebenarnya. Ini project. Dadakan juga tuh. Project goib. Project apa candi ini kayaknya. jadi gue ketemu sama si Juro Coffee. Jadi ini kita joinan apa namanya si Juro Coffee sama Kazu Kitchen. Gitu. Sorry, tadinya emang Juro Coffee aja atau emang udah Tadinya Juro sama Juro doang tuh? Tadinya Juro doang. Oke. Terus akhirnya si Juro Coffee ini sedang mencari orang dapur yang memang profesional. Oke. Nah, gimana caranya gue bisa kenal sama si Juro Coffee ini? Ini adalah temannya teman gue. Tuh, ini temannya teman gue. Akhirnya gue ngobrol. Gue ketemu waktu itu. Dia jelasin, iya ini gue mau buat coffee shop di sini. Tapi gue belum punya orang yang profesional di kitchen. Terus gue bilang, ya udah gue aja. Gitu loh. Akhirnya gue tawarin, lo mau gue jadi konsultan atau as manajemen nih. Gitu. Dia tidak memilih dua-duanya. Gitu. Terus akhirnya gue tawarin lah, oh ya udah gini aja, gue as penyewa nih di mana di Juro. Kan lo ada space-nya kitchen, gitu kan. Gue sewa tempat di lo, gue bawa brand sendiri, boleh nggak? Ya udah boleh, gitu kan. Oke. Dari Juronya udah deal, ya kan. Cuman gue butuh butuh modal kan.
Ya udah, gue coba nawarin ke beberapa teman gue untuk, ayo nih gue punya project, ini modalnya sekian, kan, ya returnnya sekian dan segala macam, lo mau nggak? Oh, tuh lu udah hitung-hitung semua gitu ya? Udah, gue udah hitung-hitung segala macam, RAB-nya udah gue bikin dan segala macam. Akhirnya gue coba ajuin ke beberapa teman gue, cuman responnya ada yang nolak, ada yang apa segala macam. Terus akhirnya gue ke teman gue yang sekarang nih, Budi namanya. Nah, gue cuman pitching, Bud, ini gue ada project nih kayak gini. Kan lo kemarin sempat nanyain mau buka burger A gitu kan. Nih gue ada project, nilainya lebih kecil kok daripada burger A gitu kan. Ya udah, ya gue ngomong sama bokap gue dulu gitu kan. Beberapa hari kemudian dia sama bokapnya datang gitu kan. Dia ngeliat burger A, terus kita langsung ke Juro. Waktu itu masih dalam pembangunan. Oh, dulu berarti masih pembangunan nih? Masih. Oke. Dalam pembangunan. Terus bokapnya cuma ngeliat-ngeliat, kayak ngeliat-liat. Terus dia bilang gini, bokapnya, jadi kamu butuh berapa gitu kan? Sekian om. Oh ya udah gas gitu kan. Langsung tuh? Langsung. Terus gue bingung dong, ini apa? Ya udah HP nih gitu kan. Oh ya udah deal atau apa gitu ya? Iya. Terus dia bilang nih ke anaknya si Budi ini, ya udah Bud, kamu nanti urus ya sama itu si Andi gitu kan. Oke. Udah om gitu kan. Iya udah. Ya udah. Gue salaman sama bokapnya, udah ya om, deal om. Udah Deal tuh langsung dengan dana sekian. Ya sekian, itu nggak nyampe 3 menit dealnya. Terus ya udah Langsung ya? Budi sama bokapnya pulang. Ya udah, gue bingung kayak, ini kok udah sih cepet banget gitu. Oh, lu nggak expect Iya, gitu gue juga nggak ya? expect. Gue nggak expect. Iya, gue pikir gue bakal ditanya-tanya kayak lalala lili, Jaminannya apa gitu? Itu biasa kan gitu kan? Macam gitu kan. Enggak ya. Ya udah alhamdulillah. Berarti ini tuh tadinya belum segini gitu ya tadinya? Pas lu pertama kali masuk ke sini, Juro Coffee nih gitu? Enggak segini maksudnya? Kan kayak gini kan fasilitas nih udah lumayan lengkap nih. Udah ada kayak lampu-lampu di bawah nih gue liat nih segala macam. Enggak, udah segini. Udah ada. Gue dari awal. Kitchennya gimana? Kitchennya emang kayak gitu. Dari awal emang kayak gitu? Dari awal emang kayak gitu. Oke. Terus lanjut. Terus udah deh. Akhirnya ini berjalan udah 1 bulan lebih dikit. Dan so far alhamdulillah so good. So far so good. Karena memang market di Galaxy ini menunjang sekali untuk ada coffee shop baru. Nah, tapi gue mikir gini loh. Tadi kan gue di jalan mau ke sini, itu kan seperjalanan gue ya, itu banyak coffee shop tuh. Coffee shop banyak, resto banyak, pedagang makanan yang kaki lima banyak. Lu kenapa oke nih buat masukin namanya kan Kazu Kitchen gitu di sini? Kan udah banyak tuh. Maksudnya orang kan mikir gini ya, kalau udah ada, ya lu ngapain lagi bikin yang sama gitu loh, atau nggak yang mirip-mirip. Nah, lu kenapa kepikir, gue bikin aja lah sini? Coffee shop ini, ngopi, coffee shop, kopi, anything about kopi, itu udah jadi kultur, udah jadi budaya orang Indonesia. Itu. Tapi sejak sekarang kan? Enggak, dari dulu ya? Dari dulu. Oh. Dari dulu. Makanya orang seneng ngopi ya orang Indonesia ya? Udah jadi budaya. Oke. Banyak orang yang kalau nggak ngopi sehari aja stres. Paham. Banyak. Berarti lu memanfaatkan momentum itu gitu ya? Maksudnya budaya itu gitu ya, orang ngopi, Ya. lu dongkrak dari situ ibaratnya? Sebenarnya bukan memanfaatkan ya, kayak ya gua udah tahu nih market di Galaxy sekarang, market apa namanya, coffee shop. Kalau ada sesuatu yang baru di Galaxy dan bagus, itu udah pasti boom. Gitu ya? Itu udah pasti. Oke. Itu loh. Gue udah ngebaca, maksudnya gue tinggal dari kecil di sini. Gue tahu perkembangannya kayak gimana. Tahu gitu ya? Gue tahu perkembangannya, gue tahu orang-orangnya di Galaxy kayak gimana, gitu kan. Daya belinya seperti apa. Jadi untuk memutuskan, ayo gue ikut join ke Juro Coffee, itu dengan gampang. Ayo, nggak mikir-mikir panjang gitu ya? Panjang. Oh ya udah, ayo. Karena emang lagi-lagi lu udah tahu nih. Lokasi di sini gimana, marketnya gimana. Kecuali kalau misalkan lu, contoh misalkan gue punya apa nih di Tangerang, mungkin lu mikir dulu kali gitu ya. Tangerang emang marketnya oke nih untuk ini gitu ya. Itu kan gue nggak tahu. Kalau Galaxy udah gue udah tahu. Iya. Gitu. Jadi budaya ngopi itu udah lekat banget lah sama orang Indonesia gitu kan. Udah lekat banget. Udah lekat banget.
BTW tadi tuh gue nyobain ada 3 menu gitu ya. Pertama yang beef teriyaki, gue lupa depannya. Pokoknya kazu beef teriyaki kalau nggak salah ya. Terus yang kazu puding sama kukri sama vanilla tea kalau nggak salah. Tadi 4 itu tuh. Tadi gue sempat ngobrol sama Budi, kalau nggak salah gue ingat ya, itu menu lu create tuh. Maksudnya bukan copy paste, lu bener-bener bikin tuh. Kayak bahannya, racikannya gitu isi tuh. Iya. Karena emang serius buat gue, tadi gue nyobain ini, gue bukan ngelebay-lebayin ya. Pudingnya yang gue sorting banget nih. Gue tadi bilang Budi, wih cobain mau, pudingnya beda. Gue bilang kan, masa sih gitu kan. Gue cobain tuh bener tuh. Namanya puding kan biasanya kalau misalkan dipotek, dia nggak bakal split gitu loh. Tapi pas gue yang ini ya, pas gue potek, gue naikin tenda gue gitu kan, split jadi gitu. Trial lu berapa lama kayak gitu? Maksudnya bisa jadi kayak gitu, trial and error berapa lama? Pasti kan lu nyoba-nyoba tuh. Gue tuh pertama nyoba dari pakai telur. Ya kan, gue pakai telur terus dikukus segala macem. Terus akhirnya gue bilang ini kayaknya ribet deh, ya kan? Enggak. Sempat mikir ribet loh itu. Iya. Apalagi telur kan nggak selamanya bagus gitu kan. Tiba-tiba lu dapet busuk. Iya. Itu udah ambiar. Gue nyoba pakai bubuk. Ya kan. Ada nih ternyata yang jual bubuk panna cotta. Ya kan. Cuman kok rasanya nggak sesuai sama gue. Gitu kan. Coba pakai agar-agar, coba pakai puding apa segala macam. Cobain semua tuh gitu ya. Cobain semua gitu kan. Akhirnya nemu lah nih satu resep ini gitu kan. Adalah bahannya ini segala macam. Pas gue coba, anjrit gitu kan. Itu bawa rasa tapi tuh. Itu bawa rasa tuh. Iya, ini kok. Ya. Ini mirip banget nih sama apa yang ada di pikiran gua. Terus udah gua trial cuman beberapa kali. Akhirnya gua fixin si resepnya. Ya udah, jadi gitu. Jadi memang benchmark gua di puding Jepangnya, puding karamelnya Gyukaku. Itu gue suka banget. Gue kalau makan ke Gyukaku, itu gue pasti selalu pesan. Pesan itu gitu ya? Ya, pudingnya tuh kayak, I don't know, lembut, manis, silky, enak, silky ya. Split gitu kan? Tuh enak banget. Nah, gue tuh pengen jual itu gitu. Ada di sini gitu ya? Ada di sini, gitu. Lu kan create menu nih, itu banyak loh gue tuh menunya. Maksudnya untuk baru mulai dengan menu sebanyak itu banyak. Pernah nggak lu stres? Maksudnya lu kan nyoba-nyoba gitu kan, aduh gue capek lah gitu ya. Pernah nggak gitu ibaratnya? Pasti ya. Akhirnya lu gimana? Itu sudah tidak bisa dipungkiri kayak stres kayak ini gue buntu dan segala macem. Cuman ya itu balik lagi ke ya kita pengusaha harus tanggung jawab gitu. Ya lagi-lagi tanggung jawab ya. Ya masa gue udah mulai nih gitu. Iya, masa cuman perkara yang kayak gini doang gue stop atau gue ya udahlah nggak usah ada di menu dan segala macem. Nggak gitu. Gitu. Ya karena gue selama 5 tahun ini memang sehari-hari kerjaannya research and development. Sehari-hari kayak gue nyoba misalkan dari saus bulgogi ya. Gue nyoba nih dari beberapa merek. Lu coba-cobain tuh. Gue cobain ini rasanya gimana, gimana kayak gitu. Baru lu mulailah beride gitu ya. Ya, baru gue connecting the dots kayak ini bulgogi ini cocoknya sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini gitu. Yang gua highlight tuh tadi yang lu sering terucap gitu ya, tanggung jawab. Berarti emang pengusaha itu berani gitu ya, ambil risiko segala macam, tapi lagi-lagi tuh tanggung jawab itu penting banget ya menurut lu ya. Penting. Yang lu udah ngejalanin usaha kuliner selama 5 tahun emang kunci itu gitu ya. Iya, penting banget. Lu udah mulai ada perkara dikit gitu kan, buntu jalan. Ya mungkin kalau misalkan gue stop aja lah. Indian mungkin mikir, tapi gue udah keluar modal nih, gue udah keluar semuanya gitu kan. Konyol juga ya berarti gitu ya. Kalau akhirnya lu selesai semua. Pesen lu buat orang-orang yang mau mulai usaha, apa kira-kira? Apa ya? Lurusin niat, terus belajar. Penting banget belajar. Ya. Kelas-kelas tadi gitu ya? Anything. Belajar ngobrol sama orang, baca buku, ikut kelas, anything. You just have to keep improving every day. If you stop improving, di situ titik lu akan jatuh gitu aja. Habis lah semua gitu ya. Jangan pernah ngerasa puas. Asli, jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa sombong.
Jangan pernah ngerasa kayak gue kayaknya udah settle. Jangan. Udah kayaknya udah enak gitu Udah ya. enak, enggak, jangan. Udah keep aja. Apapun lakuin. Meskipun lu sekarang mungkin di taraf sekarang ini lu bisa ngomong kayak gitu ya, maksudnya gue bisa enak nih sebenarnya gitu ya. Lu bisa bilang gue udah settle nih, tapi tetap jalan gitu kan. Iya, harus lah. Justru kalau gue mikir kalau misalkan ngerasa settle gitu, perhitungan keuangan justru tadi lu bilang kan mati karena kan persaingan jalan terus kan. Iya, betul. Persaingan tuh everyday sekarang. Terus jangan pernah takut gagal. Kalau gua itu ngasih tauin ke anak-anak gua gitu kan. Cari gagal malah. Cari gagal. Lu jangan pernah takut sama gagal. Malah cari gagal. Karena ketika lu ketika lu gagal itu menurut gua tamparan terindah. Ya, karena lagi-lagi the real lesson yang kita pelajari langsung ketika gagal itu gitu ya. Betul. Jadi lu bisa kayak, oh ini gagal gue di sini, ya udah gue coba lagi, sampai akhirnya nanti lu dapet key-nya yang oh ini, kayak gini. Benar. Itu. Gitu. Oke. Terakhir nih. Pernah nggak lu dalam usaha ini lu 5 tahun gitu ya? Lu stres banget, pusing, pokoknya semua lah. Akhirnya udahlah gue keluar, maksudnya gue stop aja lah. Pernah nggak gitu? Pernah dong. Pas kapan tuh? Pas bergerak itu tuh? Tahun lalu lah. Kenapa tuh? Omset hancur atau gimana? Omset hancur. A lot of things coming. Baik banget lah. Omset hancur, putus sama cewek waktu itu. Terus ditinggalin karyawan. Ya udah, akhirnya kayak gila gitu kan. Oh, karyawan lu juga resign tuh? Iya, kayak pelan-pelan resign. Oke. Gila. Terus lu nggak resign tuh? Enggak dong. Enggak dong. Pengennya sih begitu. Kayak udah gue jual aja deh nih usaha gitu. Jual gitu ya, rumah jual gitu ya? Enggak dong. Motor jual. Berarti apa? Yang bikin lu bangkit lagi-lagi apa? Apa emang karena tadi ya gue udah mulai nih, gue tanggung jawab atau gimana? Iya, itu tadi satu. Gue udah mulai. Iya memang ini apa ya? Ya ini cobaan ya gitu loh. Cuman gue mikir ini nggak akan selamanya, udah itu aja. Oke. Ini nggak akan selamanya. Nggak everlasting lah gitu ya. Ini sebentar doang. Lu di bawah lu nggak selamanya, lu di atas lu nggak selamanya. Ya udah, this is life. Oke. Itu. Gua belajar banyak nih, serius dari lu. Meskipun gue bukan pengusaha ya, tapi at least prinsip-prinsip tadi yang lu bilang kayak mulai berani bertanggung jawab itu gue belajar banyak di kerjaan gue sekarang gitu juga ya. Nah, oke, mungkin sampai situ kali ya ngobrol-ngobrolnya. Gue thank you banget udah belajar banyak. Sorry nih dadakan. Ya. Thank you. Tadi kalian semua udah belajar banyak dari temen gue, Andi gitu ya, pengusaha muda. Ya tadi udah cerita banyak lah tentang gagalnya, bangkitnya gitu ya, sampai bisa sekarang. Tentu nggak mudah gitu ya. Jangan lupa kalian juga bisa mampirin, nanti gue coba tampilin video yang estetik gitu ya tentang Kazu sama si Juru Coffee ini. Nanti lu pada bisa kunjungin di Taman Galaksi ya. Iya, Galaksi. Taman Galaksi Bekasi ya. Bekasi kalau mau main silakan ya. Menunya ini gue bukan peres ya. Sekali lagi gue bilang menunya oke. Gue udah cobain sendiri meskipun nggak semuanya, tapi at least 4 menu tadi gue udah cobain. Gue bisa bilang oke semua 9/10 gue bilang. Ini gue nggak peres ya. Gue kalau emang bilang kayak gitu nggak enak. Emang bilang enak beneran. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa kalian juga bisa like, share, dan subscribe YouTube gue. Nanti jangan lupa leave comment, kira-kira kalian pengen gua bahas apa, pengen gua ngundang siapa, leave comment. Jangan lupa follow nih IG-nya si pengusaha muda. IG lu apaan? Lu masih aktif IG nggak sih? Lu masih aktif IG nggak? Masih. Atau nggak Kazu aja ya? Punya Kazu apa? Kazu. IG-nya apa? Kazu Kitchen. KazuKitchen.id. Sama Juru Coffee ada juga? Juru Coffee ada. Juru Coffee nanti gua cantumin di deskripsi ya. Iya, betul. Sama Budi Rahman. Budi Rahman tadi. Oh, burger A gitu ya. Jangan lupa burger A juga nih. Dia usaha itu juga. Jadi burger A, Kazu Kitchen sama Juru Coffee nih. Ya, sama donat A. Emang ada donat A? Ada. Sama panna cotta. Ada. Oke, itu aja. See you next video. Jangan lupa terus tonton gua, video gua obrolan Gen Z. Thank you. Bye bye.